Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's your life today? I hope you will always happy and healthy. Okay, we are from group 1. My name is Dwi Rahma Hidayati and my friends Muhammad Soleh Didik Nur Abadi. We will explain to you about psychoanalytic therapy based on book Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy by Gerard Corey. There are things we will learn. First, introduction. Second, key concept. Third, the therapeutic process. And last, application. Part 1. Who is Sigmund Freud? Sigmund Freud was the firstborn in a Finnish family of 3 boys and 5 girls. His father, like many others of his time and place, was very authoritarian. Freud's family's background is a factor to consider in understanding the development of his theory. Freud had numerous psychosomatic disorders, as well as exaggerated fears of dying and other phobias, and was involved in the difficult task of self-analysis. By exploring the meaning of his own dreams, he gained insight into the dynamics of personality development. He then clinically formulated his theory as he observed his patient work through their own problems in analysis. Sigmund Freud adalah anak sulung dalam keluarga Wina yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ayahnya adalah sosok yang sangat otoriter dalam memimpin keluarga. Psikoanalisis terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud tidak terlepas dari latar belakang keluarganya. Freud memiliki gangguan psikosomatis, ketakutan yang berlebihan, dan fobia lainnya. Kemudian dia mulai mengeksplorasi mimpinya. Ia memperoleh wawasan tentang dinamika perkembangan kepribadian, dan pertama kali dia memeriksa kenangan masa kecilnya, dia menemukan adanya rasa permusuhan yang dia rasakan untuknya. Dia kemudian merumuskan teorinya secara klinis sebagaimana mengamati pasiennya dalam melalui masalah mereka sendiri. Nah, jadi perkembangan psikoanalisis terapi ini tidak terlepas dari latar belakang yang dimiliki oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan, dan juga ayahnya dalam mendidik mereka itu sangat otoriter. Nah, pada usia 40 ini, Freud mengalami beberapa gangguan psikosomatis, kemudian juga dia memiliki fobia, dan dia melakukan analisis diri pada dirinya sendiri dan menemukan adanya rasa permusuhan yang dia alami semasa kecilnya. Nah, lalu masalah-masalah yang dialami inilah yang kemudian mengantarkan dia untuk mengembangkan teorinya, yaitu psikoanalisis terapi. Part 2, Key Concept. First, view of human nature. The Freudian view of human nature is basically deterministic. According to Freud, our behavior is determined by irrational force, unconscious motivation, and biological and instinctual drive as they evolve through key psychosexual state in the first 6 years of life. Konsep utama. Yang pertama, pandangan tentang sifat manusia. Freud berpandangan bahwa sifat manusia pada dasarnya bersifat deterministik. Berdasarkan pendapat Freud bahwa sifat manusia hakikatnya ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis, naluri, dan tahap psikoseksual yang terjadi pada 6 tahun pertama kehidupan. Nah, jadi menurut pandangan Freud bahwasanya sifat manusia itu bersifat deterministik. Deterministik itu adalah setiap perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya motivasi bawah sadar, kemudian kekuatan-kekuatan irasional, kenangan masa kecil, sehingga apabila kita melihat manusia yang berperilaku baik ataupun tidak baik, sesungguhnya itu adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nah, menurut Freud juga, manusia itu sejatinya dipenuhi dengan dorongan biologis atau dorongan-dorongan nafsu dan juga bersifat irasional. Sehingga menurut Freud, manusia itu sejatinya adalah tidak baik dan juga merupakan manusia yang egois, jahat, seperti itu. Second, structure of personality.
According to the Freudian psychoanalytic view, the personality consists of three systems: the id, the ego, and the superego. These are names for psychological structure and should not be thought of as mannequins that separately operate the personality. One's personality function as a whole rather than as three discrete segments. Yang kedua, struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalitik Freud, kepribadian manusia terdiri dari tiga sistem, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga hal ini adalah struktur psikologis yang saling berhubungan dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain dalam membentuk kepribadian manusia. The id. The id is the original system or personality. At a birth, person is all id. The id is the primary source of psychic energy and the seat of the instinct. It lacks organization and is blind demanding instinct. Second, the ego. The ego, it is the executive that governs, controls, and regulates the personality. As a traffic cop, it mediates between the instinct and the surrounding environment. The ego controls consciousness and exercise censorship. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasannya ini adalah impuls liar yang mempengaruhi sistem kepribadian manusia. Maksudnya impuls liar itu adalah jadi manusia yang dipengaruhi oleh id ini memiliki hawa nafsu yang tinggi, kemudian rasa egois, terus juga menuntut dan lain-lainnya. Karena id ini adalah impuls liar gitu, jadi menuntut manusia untuk melakukan sesuatu itu sekehendaknya. Jadi manusia yang serakah. Misalnya ketika seseorang itu lapar. Nah, jika dia adalah orang yang dipengaruhi dengan id, jika id-nya lebih dominan, maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya tadi ketika dia lapar, dia tidak peduli dengan cara apapun dia mencari makan, dia harus mendapatkan makanan yang dia mau. Nah, kemudian ego. Ego ini disebut sebagai pengontrol. Artinya ego ini penengah antara id dan superego. Ego ini lebih realistis dan juga lebih logis gitu loh. Nah, sehingga apabila tadi misalnya ketika seseorang ingin makan, maka apabila ego itu lebih dominan, maka orang itu akan berpikir dengan realistis untuk bekerja supaya dia bisa mendapatkan makanan gitu. Jadi ego ini diperintah dan dikontrol oleh otak untuk melakukan penyensoran terhadap impuls-impuls buta atau impuls-impuls liar. Third, the superego. The superego, it includes a person's moral code, the main concern being whether an action is good or bad, right or wrong. The superego represent the traditional value and ideals of society as they are handed down from parents to children. Superego adalah kode moral seseorang yang perhatian utamanya adalah apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Superego mempresentasikan nilai-nilai dan cita-cita tradisional masyarakat yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Nah, jadi superego itu adalah kode-kode moral atau nilai-nilai moral yang dimiliki seseorang, di mana nilai-nilai moral ini sudah ditanamkan sejak ia kecil oleh orang-orang tuanya. Nah, superego ini gunanya adalah untuk mencegah manusia agar selalu menuruti impuls-impuls liar dari id tadi. Contohnya dari superego itu adalah ketika dia ingin makan, maka dia harus bisa membedakan kalau bahwa dia mencari makan dengan cara mencuri itu adalah sesuatu yang salah dan di luar moral manusia atau pelanggaran moral. Nah, maka superego ini menentang manusia untuk berbuat yang jahat tadi. Misalnya ketika makan dia ingin mencuri, maka superego ini menahannya untuk tidak melakukan perbuatan mencuri karena melanggar moral yang sudah ditanamkan sejak kecil. Next, consciousness and the unconscious. For Freud, consciousness is a thin slice of the total mind, like the greater part of the iceberg that lies below the surface of the water. The large part of the mind exists below the surface of awareness. The unconscious stores all experience, memorized, and refreshed material.
Understanding the role of the unconscious is central to grasping the essence of the psychoanalytic model of behavior. Nah, kontribusi terbesar Sigmund Freud adalah konsepnya tentang alam bawah sadar dan tingkat kesadaran yang merupakan kunci untuk memahami perilaku manusia. Menurut Freud atau bagi Freud, kesadaran adalah bagian tipis dari pikiran total seperti sebagian gunung es yang terletak di bawah permukaan air, sebagian besar pikiran berada di bawah permukaan kesadaran. Alam bawah sadar menyimpan segala pengalaman, ingatan, dan materi yang ditekan. Tujuan dari terapi psikoanalitik adalah membuat motif bawah sadar menjadi sadar, karena hanya dengan demikian individu dapat melakukan proses psikoanalisis. Nah, jadi penggambaran Freud tentang kesadaran dan ketidaksadaran ini, ketidaksadaran atau alam bawah sadar ini digambarkan seperti gunung es. Jadi, gunung es itu kan yang terlihat di permukaannya itu hanya sebagian besar, hanya sebagian kecilnya saja. Nah, yang terlihat di permukaan tadi inilah yang disebut dengan kesadaran, sedangkan sebagian besarnya yang di bawah permukaan itu disebut dengan alam bawah sadar. Maka, apabila dianalogikan dengan manusia, sesungguhnya perilaku-perilaku manusia itu banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar, karena alam bawah sadar tadi itulah yang banyak berperan untuk menentukan perilaku atau sikap-sikap manusia tadi, karena dia lebih dominan daripada kesadaran. Contohnya, ketika seseorang itu mempunyai sikap pendiam di dalam kelas, atau dia malas-malasan. Nah, sikap dia seperti ini itu dipengaruhi oleh motivasi-motivasi bawah sadar. Misalnya, dia sedang mempunyai masalah di rumahnya, kemudian kenangan-kenangan masa kecilnya yang mempengaruhi sikapnya dalam belajar. Nah, alam bawah sadar ini tuh menyimpan semua memori, fantasi, kemudian ingatan-ingatan masa kecil. Contoh lainnya ketika seseorang itu sangat mengidolakan artis Korea. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, maka ia itu lebih banyak mengadopsi nilai-nilai kebudayaan Korea, misalnya dari makanannya, dari cara berpakaiannya, bahkan dari cara berbicaranya itu menuruti idolnya atau menuruti artis yang dia idolakan. Nah, maka sikap seperti ini tadi, sikap seperti yang dia miliki itu dipengaruhi oleh fantasinya, yang mana fantasi ini merupakan bagian dari alam bawah sadar manusia. Next, anxiety. Anxiety is a feeling of dread, the result from repressed feelings, memorized desires, and experience that emerges to the surface of awareness. It can be considered as a state of tension that motivates us to do something. The function of anxiety is to warn of impending danger. Yang keempat adalah kecemasan. Kecemasan adalah perasaan takut yang diakibatkan oleh perasaan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang tertekan yang muncul ke permukaan kesadaran. Fungsi kecemasan adalah untuk memperingatkan bahaya yang akan datang. Jadi, kecemasan itu adalah perasaan takut atau perasaan khawatir yang disebabkan oleh adanya tekanan di ingatan, memori, ataupun pengalaman. Nah, next. Reality anxiety, the fear of danger from the external world, and the level of such anxiety is proportionate to the degree of real threat. Second, neurotic anxiety, the fear that the instinct will get out of hands and cause the person to do something for which she or he will be punished. The last, moral anxiety, the fear of one's own conscience. People with a well-developed conscience tend to feel guilty when they do something contrary to their moral code. Jadi, kecemasan itu dibagikan menjadi 3. Yang pertama adalah kecemasan reality. Nah, kecemasan reality adalah ketakutan akan bahaya dari dunia luar, dan tingkat kecemasan ini sebanding dengan tingkat ancaman yang sebenarnya. Yang kedua adalah neurotic anxiety. Kecemasan neurotik adalah ketakutan bahwa naluri akan lepas kendali apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang akan menghukumnya. Dan yang ketiga adalah moral anxiety atau kecemasan moral, adalah ketakutan akan hati nurani sendiri.
Jadi kecemasan moral adalah kecemasan yang dirasakan apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode moral. Nah, jadi tadi seperti yang sudah disebutkan, artinya kecemasan reality ini adalah perasaan takut yang dimiliki seseorang atau khawatir karena dia itu membayangkan bahaya yang akan didapatkan. Jadi kecemasan itu sebanding dengan bahaya yang akan dia alami. Misalnya kecemasan tentang atau seseorang yang memiliki fobia akan ketinggian. Nah, mereka yang memiliki fobia akan ketinggian ini kan membayangkan apabila mereka jatuh ke dasar, maka itu bisa menyebabkan mereka itu meninggal. Jadi kecemasan ini tuh datangnya dari dorongan luar, dari dunia luar. Yang kedua adalah neurotic anxiety. Neurotic anxiety ini adalah rasa khawatir atau rasa cemas yang diakibatkan apabila naluri ini sampai lepas kendali, maka seseorang ini akan mendapatkan hukuman. Misalnya, ketika seseorang itu sedang marah. Nah, ketika kita sedang marah, otomatis perasaan kita ini kan meledak-ledak ya, dan sangat ingin marah kepada semua orang. Nah, apabila kita dalam keadaan jengkel, kemudian kita marah kepada orang-orang, dikhawatirkan kita itu akan mendapatkan feedback atau hukuman atas perbuatan kita itu tadi. Nah, inilah disebut dengan neurotic anxiety atau kecemasan neurotik. Dan yang ketiga adalah kecemasan moral. Kecemasan moral ini adalah rasa takut atau khawatir yang dirasakan seseorang apabila ia telah melanggar kode moralnya. Misalnya, ketika saya menghadapi ujian, saat itu saya terpaksa untuk mencontek. Padahal sebelum-sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya, saya itu tidak pernah mencontek dalam ujian apapun itu, dan saya selalu berusaha semaksimal mungkin. Nah, maka ketika saya melakukan perbuatan mencontek tadi, ini tentunya membuat rasa khawatir atau rasa takut di dalam diri saya, karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal itu, dan itu melanggar kode moral. Maksudnya itu melanggar nilai-nilai baik yang saya jaga. Next, ego defense mechanism. Ego defense mechanism help the individual cope with anxiety and prevent the ego from being overwhelmed. The defenses employed depend on the individual's level of the development and degree of anxiety. Yang kelima adalah mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego adalah upaya yang membantu individu untuk mengatasi kecemasan dan melepaskan ego tidak terbatas. Pertahanan yang digunakan bergantung pada tingkat perkembangan individu dan tingkat kecemasan. Jadi, mekanisme pertahanan ego ini adalah sesuatu yang dorongan yang membuat seseorang itu untuk tidak terlalu merasakan kecemasan yang berlebihan. Nah, seperti yang teman-teman bisa simak di dalam makalah, Sigmund Freud ini menjelaskan ada 11 macam mekanisme pertahanan ego. Ada represi, denial, reaction information, projection, displacement, terus rationalization, sublimasi, regresi, introjeksi, identifikasi, kompensasi. Jadi mekanisme pertahanan ini adalah perasaan yang muncul ketika seseorang itu mengalami kecemasan yang berlebihan, dan perasaan itu bertujuan untuk mengurangi kecemasan manusia itu dengan penyangkalan-penyangkalan, dengan pembelaan-pembelaan seperti itu. Nah, saya berikan contoh satu ini, mekanisme pertahanan ego yang merupakan displacement atau pemindahan. Jadi tadi seperti yang sudah saya contohkan, ketika seseorang itu marah, kemudian misalnya ada anak marah kepada orang tuanya. Nah, si anak ini kan tidak mungkin dia khawatir ketika dia mengungkapkan perasaan marahnya kepada orang tuanya, dia akan mengalami hukuman atas perbuatannya itu. Maka dia melakukan displacement atau pemindahan. Dia mencari pelampiasan dengan memukul temannya atau memarahi adiknya. Nah, ini sebagai mekanisme pertahanan egonya dia. Jadi dia memindahkan objek dari yang satu ke objek lainnya. Jadi seharusnya objek marahnya tadi adalah ayahnya, orang tuanya, maka dia pindahkan kepada adiknya atau temannya. Ini yang disebut dengan displacement. Salah satu contoh dari mekanisme pertahanan ego. The last, development of personality. A significant contribution of the psychoanalytic model is
a delineation of the state of psychosexual and psychosocial states of development from birth through adulthood. The psychosexual states refer to the previous chronological phases of the development beginning in infancy. Freud postulates three early stages of development then after bring people to counseling when not appropriately resolved. Nah, yang keenam adalah pengembangan kepribadian. Kontribusi signifikan dari model psikoanalitik Freud adalah penggambaran tahapan perkembangan psikoseksual dan psikososial sejak lahir hingga dewasa. Tahapan psikoseksual mengacu pada fase kronologis perkembangan yang dimulai pada masa bayi. Freud mengatakan bahwa ada 3 tahap awal perkembangan yang membentuk kepribadian manusia, dan apabila 3 tahap ini tidak terlewati dengan baik, maka manusia itu akan mengalami gangguan kepribadian yang membawanya ke psikiater atau ke konseling. The oral state deals with the inability to trust oneself and others, resulting in the fear of loving and forming close relationship and low self-esteem. Tahap oral ini berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mempercayai diri sendiri dan orang lain, mengakibatkan rasa takut untuk mencintai diri sendiri. Second, the anal state, which deals with the inability to recognize and express anger, leading to the denial of one's own power as a person and the lack of a sense of autonomy. Yang kedua adalah tahap anal yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengenali dan mengekspresikan kemarahan yang mengarah pada penyangkalan kekuatan sebagai pribadi. The phallic state, which deal with the inability to fully accept one's sexuality and sexual feelings, and also to the difficulty in accepting oneself as man or woman. Nah, phallic state, tahap phallic yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menerima seksualitas dan juga kesulitan dalam menerima diri sendiri. Nah, jadi Freud ini tuh sebenarnya membagi perkembangan manusia itu menjadi 6 tahap yang bisa kalian baca di buku. Akan tetapi dia menekankan 3 tahap perkembangan awal yang sangat mempengaruhi kepribadian manusia. Yang pertama yaitu tahap oral. Nah, tahap oral ini itu adalah masa ketika bayi baru dilahirkan hingga berusia 1 tahun. Nah, bayi itu kan zona kepuasannya itu berada di sekitar mulut, sehingga apabila ia tidak mendapatkan ASI dari ibunya, kebutuhan ASI dari ibunya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari perhatian itu, maka dia adalah orang yang serakah gitu, dan dia menjadi apa yang dia mau harus dia dapatkan, sehingga bayi itu ketika masa-masa itu tidak dilewati dengan baik, maka dia akan memasukkan apapun yang dia mau ke dalam mulutnya gitu, karena dia tidak mendapatkan ASI yang seharusnya dari ibunya tadi, kurangnya perhatian gitu, sehingga permasalahan yang kerap terjadi pada tahap ini tuh seperti tadi yang sudah disebutkan, bahwa sulitnya mempercayai diri sendiri dan orang lain, dan mengakibatkan rasa takut untuk mencintai diri sendiri. Yang kedua adalah fase anal. Fase anal ini berkisar antara umur 1 tahun hingga 3 tahun. Nah, permasalahan yang kerap terjadi pada masa anal ini yaitu ketidakmampuan untuk mengenali ekspresi-ekspresi seperti marah dan lain-lain. Pada masa anal ini juga kepribadian manusia itu dibentuk misalnya kemandiriannya, kemudian kepercayaan dirinya. Nah, itu tuh dibentuk melalui proses toilet training agar bayi itu tumbuh menjadi seseorang yang mandiri. Dan juga pada masa anal ini, seseorang bayi itu dia sudah mulai mengenali perasaan-perasaan seperti marah, benci, dan lain-lain. Perasaan-perasaan negatif itu sudah mulai dia kenal. Nah, maka yang bisa kita lihat biasanya pada masa usia 1-3 tahun itu kan bayi itu kan bisa marah, bisa juga dia membenci dalam artian dia tidak mau dipegang sama orang lain. Nah, perasaan-perasaan itu seharusnya dijaga oleh orang tua atau dibimbing
oleh orang tua gitu. Orang tua mencari cara bagaimana anak itu dapat mengekspresikan perasaan-perasaannya itu dan memberitahukan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Oke, kemudian yang ketiga adalah tahap palik. Tahap palik ini berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menerima seksualitas dan juga kesulitan menerima diri sendiri. Nah, pada tahap palik ini maksudnya seseorang itu mulai berkembang pikirannya gitu. Dia sudah mulai bisa untuk berpikir, dia sudah mulai bisa untuk menerka-nerka, itu di tahap palik state. Jadi dia sudah melewati masa-masa pengenalan terhadap perasaan. Dia di tahap palik ini sudah mulai bisa nih berpikir. Salah satunya dia berpikir dengan dirinya sendiri gitu, sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang laki-laki. Jadi dia memikirkan seksualitas antara perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga dalam masa ini tuh peran orang tua untuk mendampingi dia itu sangat besar, supaya dia lebih bisa menerima keberadaan dirinya sendiri dengan laki-lakinya atau dengan perempuannya. Nah, ada salah satu kasus yang pernah saya baca, bahwasanya ada anak berusia 5 tahun itu melakukan masturbasi. Nah, biasanya kan kita misalnya menghadapi persoalan seperti itu, kita orang awam tuh merasa aneh gitu. Nah, padahal itu memang hal yang wajar, karena pada masa ini 3-5 tahun, pada masa palik ini, anak itu sebenarnya sedang mengenali siapa dirinya gitu, sedang mengenali ciri-ciri seksualitasnya antara perempuan dan laki-laki itu apa bedanya, sehingga peran orang tua mendampingi itu sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Part 3, the therapeutic process. First, therapeutic goals. Two goals of Freudian psychoanalytic therapy are to make the unconscious to conscious and to strengthen ego, so that behavior is based more on reality and less on instinctual cravings or irrational guilt. Tujuan terapi. Dua tujuan dari terapi psikoanalitik Freud ini adalah untuk membuat ketidaksadaran dan memperkuat ego, sehingga perilaku lebih didasarkan pada kenyataan dan bukan pada keinginan naluriah yang tidak rasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar, karena porsinya lebih besar alam bawah sadar daripada tingkat kesadaran. Alam bawah sadar sendiri itu menyimpan fantasi, ingatan-ingatan masa kecil, memori, dan juga naluri-naluriah, didorong oleh naluri-naluriah. Maka tujuan dari psikoanalitik ini adalah untuk membuat segala hal yang mempengaruhi perilaku manusia yang berasal dari alam bawah sadarnya itu menjadi kesadaran untuknya gitu, sehingga perilakunya itu bisa berubah. Misalnya ketika ada siswa di dalam kelas itu, dia tuh sangat murung, dia tidak bisa berinteraksi, dia tidak komunikatif, maka seorang guru BK, seorang konseling itu harus memahami dengan berbicara kepadanya gitu. Apabila guru ini sudah mendapatkan informasi bahwasanya si anak tadi itu bersikap demikian karena dia merasa tertekan akan keadaan rumahnya, merasa tertekan karena keluarganya sedang ada masalah. Nah, itu kan tadi perasaan-perasaan itu kan merupakan perasaan berada di alam bawah sadar yang kemudian mempengaruhi sikapnya di sekolah. Nah, maka sebagai seorang guru, sebagai seorang konseling, maka sifat-sifat alam bawah sadar tadi itu diungkapkan sehingga menjadi kesadaran dan dia itu bisa merubah perilakunya. Itu jadi tujuan dari adanya psychoanalytic therapy. Next, therapy's function and role. One of the central functions of analysis is to help clients acquire the freedom to love, work, and play. Other functions include assisting clients in achieving self-awareness, honestly, and more effective personal relationships, in dealing with anxiety in a realistic way, and in gaining control over impulsive and irrational behavior. Fungsi dan peran terapis. Salah satu fungsi utama dari analisis adalah membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai diri sendiri, bekerja, dan bermain.
Fungsi lainnya adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menangani kecemasan secara realistis dan dalam mengendalikan perilaku atau impuls yang irasional. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tujuan tadi, jadi apabila seseorang itu mulai menyadari masalah-masalah pada alam bawah sadarnya, maka ini akan membawa dampak yang baik bagi perubahan perilaku seseorang, dan itulah yang diinginkan oleh psychoanalytic therapy ini, sehingga orang itu kemudian bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dia dapat realistis dalam bertindak dan tidak dipengaruhi oleh keirasionalan, dan juga bisa mengatasi kecemasan-kecemasan yang dia rasakan selama ini. Okay, maybe enough for me. And next, my friends, we will continue.